berkah. Ya, sekaligus menjadi suatu kesempurnaan dalam takliman kita. Kita masih membahas fi bayani tarikus sholat, ya, menerangkan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat maupun sholat jamaah, ya, bahaya sekali. Dosanya itu lebih besar daripada dosa perzinahan, daripada dosa pembunuh. Itu orang yang meninggalkan sholat itu luar biasa. Kelihatannya remeh tapi luar biasa dosanya. Ya, Masya Allah. Kok sampai ada orang yang meninggalkan sholat itu, ya. Nah, ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulu a'ma faqila innahu Abdullah ibn Ummi Maktun faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yakuduni ilal masjidi fasalahu ayyurakhisa lahu fayusalli fi baiti farakhasalahu falamma raja'a da'a faqala hal tasma'u nida bisalat qala na'am qala fa'ti bil jamaah. Itu kama qala alaihi salatu wasalam la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Qala Abu Hurairah, qala berfatwa siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, ya. Abu Hurairah tersebut mudah-mudahan meridai siapa Allah Ta'ala anhu dari Abu Hurairah. Datang an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajulu, orang laki-laki a'ma yang buta. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqila innahu Abdullah ibnu Abi Maktum. Dikatakan bahwa seorang laki-laki, seorang pemuda itu namanya Abdullah ibnu Maktum. Ya. Namanya Abdullah bin ibnu Maktum, ya, ibnu Maktum. Faqala ya Rasulullah, ibnu Maktum tersebut berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjidi. Ya Rasulullah, aku ini seorang buta. Tidak ada orang yang mau menuntun saya ke masjid. Apakah ada rakhsah maksudnya? Apakah ada keringanan? Ya, masjid aku tidak ada yang menuntun aku ke masjid ya Rasulullah. Fasala ayu khafisa. Maksudnya datang itu untuk meminta keringanan dalam kebutaannya tersebut. Ya, dalam kebutaannya itu. Lahu fayusalli fi baiti farakhasalahu. Boleh enggak aku sholat di rumahku? Karena kan saya enggak ada yang menuntunnya, istilahnya enggak menuntun ke masjid. Jadi saya itu nanti takut kesasar atau di mana lah. Boleh enggak aku sholat di masjid, sholat di rumah sendiri? Sholat di rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti farakhaisa lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu keringanan. Boleh diperbolehkan. Boleh kamu sholat di masjid. Tetapinya falamma raja'a, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh kamu sholat di rumah. Begitu dia itu mau balik, ini faraja'a da'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bilang, sini ya dulu. Nah, istilahnya percakapan belum selesai maksudnya. Itu mau balik, sini ya dulu. Faqala hal tasma'u nida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu itu mendengar suara azan, suara panggilan, gitu.
bisolati untuk melaksanakan sholat. Katanya. Qala, ya, katanya fil masjidi wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Na'am, katanya. Oh, ini ya. Qala na'am, biasanya mendengar suara adzan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang gimana? Qala fa'ti bil jamaah. Kalau kamu mendengar suara adzan, kau datangi jamaah. Masya Allah. Seorang laki-laki datang, orang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buta. Minta keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu keringanan, mau balik dipanggil lagi. Apakah kamu itu mendengar suara adzan? Laki-laki itu bicara, "Na'am ya Rasulullah." Aku mendengar suara adzan. Kalau kamu itu mendengar suara adzan, fa'ti bis sholat berjamaah. Datangi sholat jamaah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan suatu keringanan untuk melaksanakan sholat jamaah sekalipun orang itu buta. Lah apalagi kita itu yang masih mencela ini, melihat. Sekalipun buta, ya. Apalagi kita yang masih sehat bugar dan lain sebagainya, masih berlari, masih gerak masih berjalan pagi, masih dan lain sebagainya. Jalan subuhnya iya, sholat subuhnya enggak. Itu kan sudah ada, enggak nganu sekali, ya. Makanya sholat jamaah itu memang harus itu. Bahayanya orang yang melaksanakan sholat meninggalkan sholat jamaah itu luar biasa dosanya. Apalagi meninggalkan sholat sama sekali tidak mau melaksanakan sholat. Ini yang kebanyakan itu kaum hawa ini, kaum perempuan itu paling banyak meninggalkan sholat itu. Benar itu paling banyak, masya Allah. Baik yang sudah bersuami maupun yang belum bersuami. Itu paling gampangkan sholat itu kebanyakan kaum hawa, kebanyakan. Jarang sedikit. Biar itu orang itu berjilbab itu ngajinya kuat. Benar. Baik yang sudah bersuami maupun yang belum itu. Akhirnya tidak heran. Penduduk neraka yang paling terbanyak itu yang dihuni oleh kaum hawa. Padahal kaum hawa itu kalau mau mencari surga itu paling gampang tuh. Benar. Kalau sudah punya suami, tinggal nyisirkan rambut anaknya saja itu pahala. Nyucikan pakaian suaminya saja pahala. Masya Allah, masakan itu pahala paling besar itu. Ya, misalnya sampai bunting, rasa sakit merintis rasa sakit karena mengandung itu pahalanya besar. Begitu meninggal mati syahid karena memperjuangkan bayinya, mati syahid, masya Allah. Jadi orang-orang perempuan yang meninggal dunia gara-gara melahirkan itu mati syahid itu. Nah, bagaimana kalau itu gara-gara melahirkan daripada bayi-bayi yang haram tersebut dari perzinahan, itu mati syahid namanya itu. Bukan mati syahid tapi mati syahid. Ya. Masya Allah ya. Orang kalau mau melahirkan biasanya kalau yang halal benar itu kadang-kadang susah payah. Tapi kalau yang hasil dari perzinahan itu biasa paling mudah sekali. Mudah juga paling buangnya anak-anak dibuang itu. Ya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda lagi. Basyiral musyaina fi dzulmil layali ilal masjidi binuri tami yaumil qiyamah. Basyiril. Ini berilah kabar itu masih ditekankan. Berilah kabar al-musyaina fi dzulmil layali kepada orang-orang yang berjalan kaki di dalam kegelapan malam. Ini kan malam.
orang-orang yang jauh nih. Sahabat jamaah kita yang paling jauh sana, malam-malam rubyuk melewati hutan dan lain sebagainya, kegelapan malam kakinya, baik naik sepeda Honda, malam-malam berjalan menuju ke masjid untuk berjamaah tersebut. Beri kabar kepada mereka. Beri kabar kepada mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kabarnya gimana? Ila masjidi binurit tami, mereka tersebut akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat itu, cahaya yang sempurna yaumul kiamah. Jadi orang-orang yang melangkahkan kakinya baik pakai kendaraan maupun berjalan kaki di tengah kegelapan malam demi untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tersebut akan diberi kabar gembira kepada mereka bahwa mereka nanti tersebut pada hari kiamat akan membawakan suatu cahaya yang sangat sempurna sekali, terang benderang seperti cahayanya bulan purnama tanpa ada celah. Masya Allah. Jadi kita alhamdulillah itu langkah kakinya dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu besarnya. Syukur alhamdulillah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah malam. Sholat malam itu ada berapa? 3. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Masya Allah. Akan diberi kabar gembira nanti besok pada hari kiamat. Bahwa mereka kita semuanya akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat tersebut. Ya, gemar melaksanakan sholat jamaah. Ya. Supaya hidupnya berkah. Tuh. Apa yang hidupnya berkah? Kadza fi subdatil wa'idin, keterangan tersebut, hadis tersebut diambil dari apa? Dari kitab Subdatul Wa'idin. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-salatu imaduddin. Salat, adapun salat itu imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha, faman siapa orang aqamaha yang menjalankan kepada salat tersebut, faqad aqamat din, maka dia sungguh telah mendirikan agamanya. Ya. Siapa yang melaksanakan sholat berarti termasuk mendirikan agamanya. Maka tidak heran batas kekafiran seseorang itu, ya dah, masalahnya sholat. Batas kekafiran seseorang itu sholat. Ya, ingat. Ingat, sholat itu luar biasa. Ya. Siapa yang menjalankan sholat berarti dia itu melaksanakan agamanya. Tapi biarang siapa yang tidak meninggalkan sholat, otomatis di sini. Famanako fakot akomadin, wamang tarokaha, waman siapa orang tarokaha yang meninggalkan hak kepada sholat, ya. Kalau diartikan orang Arab pegon itu, waman utai sapone wong taroka yang ninggalake sapa wong ka ing salat gitu ya. Ya. Faqad hadamatin, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya, ya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia termasuk orang yang merobohkan agamanya, menghancurkan agamanya. Lah orang Islam umat muslim kok tidak mau salat, membatas kekafiran itu antara sholat bena sholat dan tidak. Ya, seorang hamba bisa diketahui apabila sholatnya kuat, saksikanlah bahwa dia itu orang muslim, orang yang beriman. Ya, paling 2 faktornya, mondak kafir, munafik. Orang sholatnya minta dipuji, minta disanjung, minta apa dan lain sebagainya, datang ke rumah, datang ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada keuntungan datang, kalau tidak ada keuntungan tidak datang. Munafik.
Ya. Itu munafik. Kalau ada keuntungannya di masjid, tidak bakalan datang untuk jamaah, tidak ada. Ya, orang munafik. Sholat, tapi munafik. Ya. Apalagi yang sama sekali meninggalkannya, antara kafir dan munafik itulah. Kalau yang kita ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahwa kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ingat-ingat, ya, salat merupakan tiang agama. Kalau kita itu meninggalkan salat, apalagi jamaah, ini ada salat dan melaksanakan salat jamaah tersebut, itu termasuk meninggalkannya, termasuk merobohkan tiangnya tersebut. Merobohkan agama berarti menghancurkan. Kalau umat muslim gampang tuh dihancurkan. Islam itu gampang dihancurkan oleh Islamnya sendiri, manakala orang Islam tersebut tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Itu secara otomatis hancur sendiri. Mungkin umat lain tidak bisa merobohkannya, tapi umat Islamnya sendiri. Nah, orang-orang yang macam inilah yang mudah sekali diprovokasi oleh orang-orang lain, ya, karena tidak ada suatu pendirian yang teguh di intinya. Anin Nabi Shallallahu Taala Alaihi Wasallam qala inna syarrat tarqas salat, sesungguhnya seburuk-buruknya orang yang meninggalkan salat, ya ta'ada ila sab'ina rajulan, ya ta'ada itu menyumambrah istilahnya, ya, mengenai, menimpa atau menjalar itu, menjalar itu, ya ta'ada itu menjalar itu, ila sab'i rajulin, ila sab'ina rajulan, sampai 70 orang, min ahli wa jiranihi, dari keluarganya dan apa? Dan tetangganya. Orang yang meninggalkan sholat tersebut dosanya menjalar sampai 70 orang dari keluarganya maupun tetangganya. Keluarga maupun tetangganya dapat dosa semuanya. Masya Allah, 70 orang. Dari keluarganya juga tetangganya. Jadi hati-hati. Dosanya itu sangat besar. Ya, kalau tetangga kita itu tidak ada yang sholat jamaah, diingatkan, woi sholat jamaah yuk, woi, yuk kita sholat jamaah, masjid dipenuhi yuk. Nah, itu umat muslim. Ya. Jadi dosanya orang yang meninggalkan sholat jamaah itu luar biasa, bisa menjalar sampai ke 70 orang dari keluarganya dan juga dari tetangganya, kanan kiri, depan belakang. Masya Allah, sampai gitu. Luar biasa dosanya ya. Dosanya luar biasa. Kalau orang zina kan 40, tapi kalau orang yang meninggalkan sholat 70, wah, prestasi tingkatan dosa yang paling besar. Ya. Masya Allah, jangan dianggap remeh sholat. Gampang mah ini. Ya, gampang mah. Orang yang tahawana sholat saja, yang mengampangkan waktu sholat saja itu masih digolongkan munafik, neraka lah, apalagi kita. Nah, ya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir finnari jahannam khalidina fiha. Ya. Ulaika syarrul bariyah. Orang-orang munafik, orang-orang kafir ditetapkan masuk dalam neraka jahanam abadan. Abadan selama-lamanya. Ulaika syarrul bariyah. Itu seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia, Masya Allah. Ya, jadi janganlah sekali-kali kita itu mengampangkan masalah sholat. Sholat itu masalah besar sholat itu. Ya, sholat itu rupanya yang kita anggap remeh, masalahnya ternyata masalah itu lebih besar daripada
dosa pembunuhan daripada dosa perzinaan tersebut. Masya Allah. Ringan ya? Ya. Kelihatannya gampang kan? Ringan, gampang mah. Itu perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman itu masalah sholat itu masalahnya. Ya, bajironihi. Ya ta'ada ila sabina rajulan min ahli jiran. Bal yusalli min yaumi hada. Bal yusalli man yaumina min yaumina hada. Sampai ini ila zamani Adam, sampai waktu ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sampai zamannya Nabi Adam, dosanya itu sampai tanah. Sampai hari ini hingga sampai zamannya Nabi Adam, masya Allah luar biasa. Ya, ila zamani Adam alaihissalam. Terus wadzalika annal musalliya idza qa'ada fi tasyahhudi yaqulu salam. Masalahnya ya dah. Alasannya apa? Alasannya begini. Alasannya wadzalika idza qa'ada fi tasyahhudi, tatkalanya orang yang melaksanakan al-musalliya, karena sesungguhnya orang yang salat idza qa'ada, tatkala dia itu sujud duduk fi tasyahhudi, di dalam tasyahudnya. Alasannya ini, kenapa sih dosanya begitu besar? Sebabnya orang yang melaksanakan sholat tersebut, tatkala dia itu sholat duduk, ya, melaksanakan tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dia bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kita semuanya akan mengatakan assalamu alaina, keselamatan, kesejahteraan buat kita semuanya. Wa ala ibadillahis shalihin, dan atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Orang yang melaksanakan sholat itu selalu mendoakan orang-orang yang soleh, dan kita selalu mendoakan kita dan orang-orang yang soleh. Doanya apa? Mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan bagi kita, untuk kita dan orang-orang yang soleh. Selalu gitu didoakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Ya, fayusalli sawabuha, ya, ila arwahil mu'minin, dan sampainya, ya, fayasilu sawabiha, dan sampainya pahala tersebut ila arwahil mu'minina, ya, sampainya pahala itu sampai kepada arwah-arwahnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Min yaumina ila ahadu Adam alaihissalam, dari hari ini hingga sampai zamannya Nabi Adam. Kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan itu pahalanya sampai ke arwah-arwahnya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Dari zaman ini kita membaca hari ini sampai zamannya Nabi Adam, berapa triliun orang tersebut. Sampai itu mendapatkan pahala kita membaca Allahumma sholli ala assalamu alaikum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Assalamu alaina at-tayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu pahalanya sampai ke arwah-arwahnya, ke ruh-ruhnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman sekarang hingga zamannya Nabi Adam alaihissalam, masya Allah dahsyatnya. Ya, maka tidak heran kalau orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat jamaah tersebut, dosanya luar biasa. Ya, dosanya luar biasa. Jangan dianggap remeh itu ya. Arwal mukminin sampai ini. Watariku sholat yakunu mani andzalikal khair. Disebabkannya, karena adapun orang yang meninggalkan sholat tersebut, mani andzalikal khair, mencegah
menolak hal semacam itu untuk mendoakan kebaikan itu menolak. Artinya dia itu tidak pernah melaksanakan hal semacam itu, mendoakan itu. Alasannya tersebut, ya, alasannya tersebut. Makanya itulah dosanya itu sampai istilahnya itu sampai 7 turunan gitu. Akhirnya, ya. Fayakunu kaman asaba syaraf jami'il muslimin kaqali ta'ala. Makanya jadilah orang yang keburukannya orang tersebut mengenai ya menimpa ya keburukannya tersebut menimpa kepada orang muslim. Itu di orang yang menjalankan sholat, orang tukang azannya tidak mengingatkan, tetangganya tidak mengingatkan, imamnya tidak mengingatkan, berdosa kok, dosa. Ya, dosa itu semuanya. Insya Allah kalau kawan-kawan kita ya gurau-gurauin, kalau dia itu mudah tersinggung ya kita sambil bergurau-gurau, ayo kita salat yuk gitu. Tidak ada salahnya kita ngajak kayak gitu, kecuali dia itu kita itu tegak dalam kesenangan dia. Kita itu mengajak amal ma'ruf itu paling gampang loh, paling mudah, paling gampang itu mengajak amal ma'ruf. Ayo kita sholat, orang menolak pun mungkin nanti mbak karang itu ya apa susahnya kita itu. Ayo kita sholat yuk jamaah ke masjid daripada sholat di rumah. Nah, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sholat di masjid kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat jamaah. Wa qali ta'ala, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'in, ya, orang yang meninggalkan sholat itu manna'in lil khairi, menolak dalam kebenaran, menolak dalam kebenaran, tidak mau melaksanakan suatu kebenaran. Tadi itu doa tadi itu, ya, mu'tadin, yaitu orang yang melampaui batas. Asimin, orang yang berdosa. Menolak kebenaran, melampaui batas, orang yang berdosa. 3, Masya Allah. Kita berdoa tasyahud asyhadu alla ilaha at-tayyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah salamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Doa mendoakan kita dan mendoakan kaum muslimin muslimat yang soleh solehah. Masya Allah. Dari zaman sekarang hingga zaman sampai Nabi Adam, begitu pula lah dosanya yang luar biasa. Jadi jangan kita ramaikan masalah sholat jamaah itu, ya. Kalau sholat jamaah kita itu ramaikan, aduh ya Allah, masjid berapa banyak masjid kosong, berapa banyak surau dibangun, megah-megah masjid dibangun, interiornya misalnya jangak-jangak, dekorasinya bagus-bagus, fasilitasnya sudah cukup, tapi kosong jamaahnya. Padahal kewajiban itu tetangga kanan kiri yang membangun itu. Kita kalau membangun masjid, kewajiban kita itu mengisinya. Wajib bagi kita. Kalau kita itu sudah membangun rumah ibadah, ya, mau tidak mau kita harus mengisinya. Ya, kita membangun rumah, kita harus mengisinya. Kalau tidak diisi, setan yang mengisi. Ya, setan yang mengisi. Itu. Berapa itu tidak ada tanggung jawab sama sekali. Berapa banyak kita itu membangun masjid di megah-megahkan, tapi kosong penduduknya, kosong jamaahnya, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ya, intinya berarti masjidnya itu masjidnya orang munafikin. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid-masjid munafik tersebut dirobohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak menjalankan sholat ibadah berjamaah sama-sama, dirobohkan oleh Rasulullah. Percuma bangun masjid megah-megah tapi tidak ada manusianya, tidak ada jamaahnya, tidak ada pengajiannya,
tidak ada taklimannya, tidak ada TPA-nya, tidak ada siarnya, ya, sama halnya merobohkan agamanya sendiri. Ya, Masya Allah, berapa banyak itu surau-surau terbengkal, berapa banyak masjid-masjid itu terbengkal semuanya, tidak ada jamaahnya sama sekali, tidak ada rasa tanggung jawabnya. Bangun masjid lah, bangun tanah sekian dibangun, tapi ternyata yang membangun tidak mengisinya. Membangun soal bangun sih gampang, ada duit bangun gampang. Tapi dalam memelihara, mengisinya, memakmurkan itu paling sangat susah. Paling sangat susah sekali. Ya. Jadi jangan kita itu biarkan, jangan kita enak-enak aja. Orang yang membangun masjid itu kewajiban untuk mengisinya. Sementara kita bangun rumah, tapi ya kita itu sholat di rumah orang lain, maka rumah kita akan ditempati orang lain yang ada jin, setan yang mendiaminya. Jadi sarang dedemit. Ya, kan banyak kejadian masjid jadi sarang demit. Ya, karena tidak ada jamaahnya sama sekali. Mudah-mudahan masjid kita itu meriah, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kita yang belum terketuk untuk melaksanakan jamaah bersama-sama, mudah-mudahan Allah taala lenturkan hatinya untuk berjamaah sama-sama, karena kewajiban kita memakmurkan masjid di tengah rayanya, di tengah keramaian masyarakat. Kita membangun masjid yang begitu megah ini, kita kewajiban semuanya untuk memakmurkan, untuk mensyiarkan. Itu kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Artinya bukan kewajiban agama lain, tapi kewajiban kita, terutama orang yang membangun tersebut, mengadakan masjid tersebut, harus gitu sama-sama. Ya, ada taklimannya, ya alhamdulillah masjid kita sudah ada taklimannya, TPA-nya sudah luar biasa, berkah. Mudah-mudahan berkah turun dari langit, rahmat turun dari langit, keselamatan turun dari langit tersebut untuk jamaah kita. Allahumma amin, ya Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah dalam pencarian kehidupan mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan, yang seret dalam rezekinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu mencari rezeki. Mudah-mudahan urusan dunia dan akhiratnya dilapangkan oleh Allah Ta'ala, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bayi jalali wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali al-afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyid wa tarfa'na biha indaka al darajat wa tubalna biha usuliyat min jami'il kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa limu'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umur dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala taatika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghina 'anil nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar syadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yada'u fawqa ghairuk. Allahumma akshifna minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar syadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabulan wa maghfiratan wa rahmatan indal maut.
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wa la fa'in hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Da'wam subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.